Oke guys, selamat siang, salam sejahtera. Semoga hari-harinya menyenangkan dan setiap pekerjaannya dilancarkan. Amin. Siang ini kita masuk servisan laptop seri Toshiba, serinya M855 atau L855. Hampir sama dengan L840, cuma 15,6 in. Dengan kasus mati total ya, nggak ada respon sama sekali, indikator tidak ada, ampere pun tidak ada, jadi kategorinya matot, mati total. Entah apa penyebabnya ya kita nggak tahu, kita harus telusuri langsung, kita bongkar sajalah. Seperti biasa kita pembongkaran dengan posisi layar terbuka supaya engselnya nggak patah. Kalau kondisi laptop yang lama gini tuh kadang udah regas sih, bodinya tuh udah regas, dudukan bautnya udah regas, jadi sekali diputar baut hancur. Jadi biar menambah kerjaannya kita posisi gini aja. Jadi kelihatannya ini udah pernah diservis dulunya, soalnya ada beberapa bekas leman dari bodi ya. Core i3 Gen 3 tahun generasi 2013 lah, 2012-2013, udah lumayan lama ya. Masih alhamdulillah masih masih hitung awet kalau udah nyampe 10 tahun. Terus kalau sekarang saya bisa perbaiki mesinnya ya hitung handal ini laptop. Ini kayak ini nih, baut engsel pojokan udah nggak bisa dilepas, harus dipaksa nih. Udah dilem, sebelumnya udah pernah dilem jadi agak susah, jadi harus kita paksa dilepas. Nah, untuk sebelum melepas cover bawah kita cek dulu di bagian bawah keyboard ya. Kalau ada bautnya nggak bisa kebuka, jadi sebelum dicokel, sebelum dilepas kita pastiin di bawah keyboard gak ada baut. Ya sepertinya nggak ada baut sih, cuman ya sekalian kita lepas aja fleksinya biar kita tinggal lepas motherboard. Nah di sini ini ada ngait nih, kita paksa aja lah, susah soalnya ntar kita bikin ulang si ini daging casingnya. Kalau dilihat dari tekstur motherboard kelihatannya masih mulus sih, belum pernah ada solderan ya. Paling sempat repair body aja, ini pernah maintenance repair body. Oke, motherboard udah di luar, baru kita telusuri keharusan dulu ya. Jadi ini kasusnya nggak ngesot kemungkinan, soalnya dari ampernya nggak naik. Kita cek langsung pertegangan aja lah. Tegangan inti 19 volt, tegangan 3 volt, 5 volt apakah keluar atau enggak ya. 19 volt atau 20 voltnya udah nyebar ya, ada nih. Ke Fat-V-Core ada 3 volt, 5 volt juga ada. Jadi kemungkinan perarusan normal ya, gak ada yang loss, gak ada yang ngesot. Kita cobaan switch on di shock di itu nggak tetap. Di tegangan BIOS juga ada, di tegangan BIOS 3 volt ada, jadi kemungkinannya keharusan normal. Jadi kita cobain cabut CMOS dulu, barangkali dengan teknik cabut CMOS bisa nyala ya. Susah nih. Oke, CMOS sudah dilepas, kita coba colok power lagi ya. Dari switch on off ada 3 volt, tapi kita switch tetap nggak respon ya, dia nggak mau respon on tetap. Kalau CMOS sudah dilepas, ini biasanya indikator lampu ada. Jadi untuk kasus seperti ini kita cobain yang mudah dulu sebelum ke yang lain ya. Paling kita cobain flash BIOS ya. Kalau keharusan ada semua 3 volt, 5 volt ada, terus di BIOS ada tegangan 3 volt. Paling yang kita progres termudah dulu, kita flash dulu aja BIOSnya.
flash kita perlu alat, bisa pakai EZP yang 2010, kalau nggak SVOD. Gak cukup punya alat, harus punya file juga, jadi percuma punya alat gak punya file gak punya alat. Teknik angkat pasang IC bisa, tapi kalau nggak ada alat juga percuma. Jadi alhamdulillah di sini kita ada forum, jadi untuk file BIOS kemungkinan kita lengkap ya, file BIOS lengkap, alat pun ada, jadi alhamdulillah bisa langsung eksekusi untuk flashing. Jadi untuk kerjaan ini kemungkinan untuk selain teknisi gitu ya, user rumahan yang kasusnya kayak gini kemungkinan agak susah eksekusi. Soalnya kalau kita gambling modal beli alat gak sepadan dengan jasa servis. Taruh kalau jasa servis flashing bisa tembus di 300-400, kita beli alat SVOD nya aja udah hampir 3 juta, belum member forum. Jadi ya mending servis aja ke tempat servis lah, daripada harus ngemodal alat gitu. Jadi ya hal yang wajar lah kalau kita ngecasin minta 300-400 karena yaitu alat forum. Oke, flashing udah beres, kita coba dipasang aja ya, mudah-mudahan prediksi saya akurat. Kasusnya cuma di BIOS, jadi kasus BIOS tuh sangat penting, jangan ke yang lain-lain dulu, jangan nge-track tegangan yang lain-lain dulu, BIOS dulu aja yang gampang. Kalau emang syarat tegangannya udah ada, 19 volt lewat, 3 volt, 5 volt ada, ya kita cobain langsung ya. Oke, indikator lampu ada ya, langsung ada nih. Kalau tadi kan nggak ada sama sekali, kita cobain langsung switch on. Oke, switch on ada respon ya, ampere pun naik, jadi kemungkinan oke nih. Kasusnya cuman BIOS aja nih. Untuk memastikan kita cek display langsung aja lah. CMOS diukur masih bagus ya, 3 volt tadi. Kita langsung cek unit aja lah. Cuma kasusnya mati terus sudah di flash langsung on, jadi saya agak pede optimis nih. Kasusnya di BIOS, cuman nggak kayak kasus yang sebelumnya kan. Kalau Asus cabut CMOS nyala, kalau ini nggak cabut CMOS tetap. Jadi kalau emang cabut CMOS nggak respon ya kita harus di flash dulu, flash di program ulang si IC BIOS-nya. Oke, kita rapihkan dulu. Ini body udah saya repair ulang ya, si dudukan bautnya, jadi nggak akan susah lagi pasang bongkar baut. Nah, kita cek display dulu aja lah sebelum kita rapihkan. Ntar kalau dirapihin tahu-tahu nggak display, bongkar lagi. Jadi sebelum rapihin kita cek display dulu aja. Oke, indikator ada, respon ada. Oke, alhamdulillah ya, ternyata display. Berarti terakhir kita cek sistem ya, kita rapihin dulu, ntar cek masuk sistem. Mudah-mudahan nggak ada trouble yang lain gitu. Kadang ada yang kasus gini udah display nggak bisa masuk sistem, kalau nggak nge-blue screen atau nge-hang, bisa jadi auto cancel ntar ya. Diganti pakai SSD ini, jadi lumayan kencang. Jadi kalau untuk seri Toshiba ini, kalau ada yang punya kasus pakai Windows 10 sering restart, coba turunkan ke Windows 7. Saya beberapa kasus dia pakai Windows 10 mati terus, entah versi BIOS-nya, entah chipnya udah kurang bagus, gak bisa masuk sistem. Bukan bisa masuk sistem, cuman durasi beberapa menit mati. Nah, kalau diturunin ke OS-nya Windows 7 dia bisa normal.
Oke, kita setting tanggal dulu, jam sesuai dengan waktunya ya, biar ntar kalau koneksi internet nggak jadi error. Jadi kalau ada yang nggak bisa connect sebelum ke yang lain ya itu dulu aja tuh settingan tanggal. Oh, ini nggak bisa masuk sistem, kemungkinan settingan ini nih boot UEFI atau legacy-nya harus rubah dulu. Ini kan kayaknya di lock UEFI, ini UEFI-nya di lock, nggak bisa ini. Kalau emang nggak bisa di ini berarti scroll bootnya harus disable. Cari aja scroll boot di mana nih. Nah, mana? Nah, itu tadi scroll boot kita disable, baru legacy-nya bisa dirubah. Nah, kalau Windows 7 masih jarang yang UEFI sistem, hampir rata-rata legacy. Oke. Oh, alhamdulillah ya udah bisa masuk sistem karena SSD jadi cepet. Oke guys, cukup sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena subrek itu gratis. Wassalam.